Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Yayasan Gria Sehat Istana Al-Ustadz Burhanuddin Mojokerto. Yang kami hormati pula para jajaran pengurus Yayasan Gria Sehat Istana. Dan tak lupa yang kami hormati pula para trainer yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, serta para peserta latihan bekam ahli utama angkatan kedua pada sesi ke-19 yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa berjumpa lewat jejaring media via Zoom kali ini. Kemudian selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat acara kita pada malam hari ini, materi yang akan kita bahas yaitu tentang gangguan liver, yang mana nanti akan disampaikan oleh pemateri kita Al-Ustadz Burhanuddin. Maka dengan segala hormat, waktu dan jaringan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Yang terhormat dan kami hormati host kita pada malam hari ini, Pak Ustadz Khalid, dan juga seluruh jajaran pengurus Yayasan Gria Sehat Istana serta para trainernya yang saya hormati, dan tak lupa semua teman-teman yang hadir, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan sehingga dapat menjalankan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Maka patutlah kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai rasa syukur kita. Salat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semua yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan berbincang, belajar bersama tentang liver. Tapi sebelum itu, marilah kita awali pembahasan kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita akan membahas tentang pengertian penyebab penyakit liver, jenis-jenis penyakit liver, faktor resiko yang meningkatkan penyakit liver, dan titik bekam, juga hal-hal yang lain. Secara bahasa, liver itu adalah secara bahasa hati. Sedemikian urgennya organ yang bernama hati ini dapat kita lihat dari sisi bahasa saja, liver, penghidup. Tapi penentu hidup seseorang ya liver itu, hati. Baik secara medis maupun spiritual, ternyata pusat daripada anatomi tubuh kita itu hati. Kalau secara spiritual tentu tidak kita bahas di sini. Tapi secara medis, hati itu merupakan organ yang sangat vital, organ di rongga perut, bawah rusuk sebelah kanan. Kalau jantung itu sebelah kiri pada umumnya manusia. Walaupun tentu ada manusia yang dicipta dengan letak anatominya berbeda. Mungkin ada liver di sebelah kiri, jantung di sebelah kanan. Tapi secara umum, liver itu organ besar di rongga perut
yang terletak di bawah rusuk sebelah kanan, sedangkan jantung di sebelah kirinya. Di antara fungsi liver adalah untuk mendetoksinasi tubuh dari racun atau yang lainnya, dan juga sebagai penyimpan nutrisi, pengeluaran nutrisi, juga pemroduksi protein dan pembuangan limbah dari darah. Itu di antara fungsi-fungsi vital liver. Tentu tidak menafikan fungsi yang lain. Sehingga sebenarnya liver itu satu-satunya organ tubuh yang dapat mudah mengganti sel yang telah mati daripada organ itu sendiri. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan kerusakan yang timbul dalam sel-sel hati itu di luar ambang batas kemampuan liver menyembuhkan dirinya. Sehingga ketika itu terjadi, maka ada gangguan-gangguan kinerja pada liver, bahkan lebih parah lagi, ada kerusakan, ada gagal hati, bahkan timbul parasit lain berupa kanker hati. Itu semua hanya karena sepele permasalahannya awal ialah adanya kerusakan yang di luar batas ambang penyembuhan diri dari liver itu sendiri. Maka perlu kita antisipasi penyebab-penyebab adanya kerusakan sel liver yang melebihi ambang batas penyembuhan diri oleh liver itu sendiri. Di antara penyebab penyakit liver itu adanya infeksi virus. Ini yang sering dan jadi momok kita semua, karena kita tahu penyakit liver atau hati yang disebabkan oleh virus itu sangat mudah menular kepada orang lain. Nah, penyebab yang biasa disebabkan virus itu dalam kategori eksternal, karena itu berasal dari luar tubuh. Adapun masalah kekebalan tubuh itu termasuk internal, karena itu dipengaruhi oleh kemampuan tubuh dalam membentengi diri dari gangguan virus yang datang dari luar. Juga bisa karena bawaan atau genetik, itu juga internal. Atau mungkin karena konsumsi zat-zat yang berbahaya seperti alkohol. Nah, itu sangat merusak hati. Karena ketika alkohol itu masuk ke dalam organ kita, kemudian oleh hati ada penyaringan dari dalam darah itu, zat-zat alkohol itu tentu akan dapat mempengaruhi kinerja hati, bahkan merusaknya. Maka alkohol atau zat-zat lain yang sangat berbahaya termasuk narkoba itu sangat berpotensi mengganggu bahkan merusak organ yang vital ini. Nah, liver itu sangat istimewa, bisa tadi menyembuhkan diri sendiri. Jika ada sel-sel dalam liver itu yang rusak, dengan tepatnya liver ini akan mereproduksi sel-sel tersebut. Namun jika tadi saya katakan di luar ambang batas kemampuan liver dalam mereproduksi sel, ya akan terjadi sirosis atau kerusakan sel dalam hati itu sendiri, bahkan gagal hati, dan lebih parah lagi terjadi parasit yang disebut dengan kanker hati. Maka tidak penanganan terhadap gangguan sekecil apapun pada liver kita harus segera sedini mungkin, karena itu akan dapat mempercepat hati dalam mereproduksi sel-selnya yang rusak. Dan kemudian jenis-jenis penyakit yang ditimbulkan karena adanya gangguan pada liver itu diantara penyakit yang terkait dengan alkohol. Penyakit liver yang terkait dengan alkohol. Ini bersifat seperti racun. Racun bagi sel-sel hati, terutama saat hati menyaring alkohol yang ada dalam darah. Sehingga akan merusak
sel-sel hati itu sendiri. Itu penyakit liver yang terkait dengan alkohol. Alkohol masuk, bercampur darah, disaring hati, maka alkohol yang masuk dalam darah yang disaring hati tadi akan merusak hati itu sendiri. Yang kedua, jenis penyakit liver itu yang non-alkohol. Dalam arti pelemakan hati. Normalnya hati itu organ kita yang minim lemak. Karena dia dituntut untuk bekerja ekstra dengan fungsi-fungsinya yang banyak, tentu dia akan sedikit terkandung lemak di dalamnya. Tapi ketika hati dan sel-selnya itu mengandung lemak yang berlebih, maka sel-sel hati akan sedikit atau banyak terganggu oleh lemak tersebut. Nah, itu biasanya terjadi pada orang yang menderita obesitas, kegemukan. Ketika kegemukan itu sampai pada pelemakan hati banyak unsur lemaknya, maka akan mempengaruhi kinerja hati, bahkan akan ada kerusakan hati dan gagal hati. Nah, itu yang penyakit hati yang disebut sebagai penyakit liver non-alkohol, yang kata kita istilahkan sebagai pelemakan hati. Hati mengandung lemak yang berlebih. Kemudian yang ketiga, penyakit hati itu disebut dengan hepatitis. Hepatitis itu ada yang ringan, ada yang berat. Hepatitis ringan itu bisa sembuh dengan sendirinya seiring metabolisme yang dilakukan oleh hati, sehingga dengan daya tubuh yang dimilikinya, hati dapat menyembuhkan diri dari hepatitis jenis ini, jenis yang ringan. Adapun yang berat, serius, itu tentu butuh penanganan khusus, karena jika tidak akan memicu sirosis atau kerusakan hati, bahkan gagal hati, dan menyebabkan parasit yang disebut kanker hati. Itu ketiga. Sedang yang keempat, ini kita uraikan dulu, nanti kita bincang-bincangnya di belakang. Yang keempat, hepatitis toksit atau adanya peradangan jaringan hati. Karena adanya senyawa kimia yang beracun, seperti obat-obatan yang berlebihan. Karena kebiasaan kita itu sedikit nyeri, pakai obat supaya reda. Sedikit pusing, pakai obat supaya reda. Lah, ternyata obat-obatan yang kita masukkan dalam tubuh kita, yang semestinya tubuh kita cukup untuk istirahat saja sudah boleh, tapi kita maksa konsumsi obat. Maka hati lagi yang bekerja itu menyaring obat yang masuk dalam darah, sehingga karena konsumsi obat berlebihan akan menjadikan gangguan hati, bahkan kerusakan dari hati tersebut. Tapi gangguan ini bisa hilang dengan sendirinya jika konsumsi obat kita hentikan. Tentu hati sudah mulai memperbaiki dirinya dengan tidak menyaring zat-zat kimia yang berupa obat-obatan tadi yang bercampur dengan darah. Namun jika diteruskan efek candu obat tadi, malah fatal, bisa menjadikan hati rusak secara permanen. Bahkan mungkin gagal hati, sehingga membutuhkan transplantasi hati. Ya, logikanya seperti itu, sedikit-sedikit obat. Lah, obat yang masuk dalam darah akan disaring oleh hati. Lah, hati yang tidak kuat dengan kimia tadi akan rusak, sedikit demi sedikit rusak, dan pada ambang batasnya akan menjadi rusak, bahkan gagal. Nah, golongan obat yang biasa itu sangat merusak hati, obat-obatan yang bersifat pereda nyeri, pereda demam, atau obat-obatan seperti suplemen makanan juga bisa.
Tidak semua yang kita rasa itu mungkin baik, ternyata oleh hati itu berakibat buruk. Maka dari itu kita harus teliti pada tubuh kita, tidak main obat atau sedikit obat, tidak. Mungkin tubuh kita butuh istirahat untuk memulihkan dirinya, tidak serta-merta langsung kita pakai obat. Karena yang masuk itu akan disaring hati, dan jika itu ada unsur kimia, akan memicu kerusakan hati. Baik ringan maupun permanen. Alangkah baiknya itu dihindari. Itu hepatitis, yaitu peradangan hati karena efek kimia. Yang kelima, penyakit hati, liver kolestatis, terjadi karena adanya gangguan aliran empedu. Jadi hati termasuk fungsinya itu memproduksi cairan empedu. Kemudian cairan empedu ditampung di kantong empedu. Kemudian digunakan untuk mencerna makanan dan lain sebagainya. Nah, ketika ada gangguan di saluran empedu, sehingga saluran empedu ini menumpuk di hati, di samping itu hati tidak bisa menyalurkan seperti semestinya, yang mana setelah empedu itu ada di kantong empedu, disalurkan ke organ pencernaan untuk digunakan alat bantu cerna, kemudian dikeluarkan melalui feses atau urin. Jika keadaan normal seperti itu terhalang oleh saluran yang ada gangguan tadi, tentu keadaan itu akan mempengaruhi kinerja hati dan lama-kelamaan akan menjadi penyakit bagi hati yang disebut penyakit liver kolestatis. Hubungannya dengan cairan empedu yang diproduksi hati, yang semestinya disalurkan ke kantong empedu untuk diolah sebagai alat cerna, ada saluran di dalam hati yang tidak lancar atau saluran empedu yang tersumbat, itu akan merusak hati seiring dengan berjalannya waktu. Itu yang kelima. Yang keenam, penyakit liver genetik. Ini sudah bisa kita logikakan. Jadi ketika ada orang-orang tua kita atau keluarga kita yang mengidap penyakit liver jenis ini, tentu keturunannya, anggota keluarganya lebih rentan dan beresiko mengidap juga. Kemudian yang ke-7, kanker hati merupakan kanker yang awal munculnya ada dalam organ hati. Sederhananya seperti itu. Jadi dalam hati sepertinya bersih dari gangguan. Karena ada gangguan, maka akan memicu kinerja hati yang terganggu. Seiring berjalannya waktu akan ada kerusakan. Jika permanen akan ada gagal hati, dan bahkan ada parasit yang bernama kanker hati. Demikian sementara sampai di situ saja tentang penyebab dan penyakit-penyakit yang berpotensi dialami oleh hati jika hati mulai terganggu dengan sebab-sebab tadi. Mungkin ada yang perlu kita sharing tentang pengertian, penyebab, dan jenis-jenis penyakit hati. Monggo yang hadir. Pak Farid, Abu Fauzan. Sementara belum ada pertanyaan, Pak. Ya. Bisa dilanjut ya? Bisa dilanjutkan? Baik. Kemudian faktor resiko penyakit liver. Faktor yang dapat meningkatkan resiko. Di antaranya konsumsi alkohol berlebih.
Maksudnya berlebih ini sedikit saja itu sudah beresiko, apalagi lebih beresiko lagi. Itu alkohol. Karena zat alkohol itu ya mayoritas ya kimia, sehingga di awal tadi ketika bahan masuk oleh hati disaring, tentu jika itu hal yang kurang bersahabat dengan hati akan mempengaruhi kinerja hati, bahkan merusak hati. Obesitas atau kegemukan, karena orang gemuk normalnya itu berlemak. Nah, ketika hati berlemak secara berlebih, maka kinerja hati terganggu sehingga tidak maksimal baik dalam kinerjanya sebagai fungsi organ yang vital maupun terganggu sebagai organ yang bisa menyembuhkan adanya kerusakan pada dirinya karena adanya lemak berlebih dalam hati. Maka orang obesitas atau kegemukan itu lebih berpotensi mempunyai penyakit liver. Bukan berarti orang kurus tidak, semuanya berpotensi, akan tetapi orang yang obesitas faktor resikonya lebih tinggi daripada orang yang tidak obesitas. Diabetes juga sebagai faktor pemicu rentan terkena penyakit liver. Tato atau tindik juga sama. Narkoba suntik yang dilakukan dengan jarum suntik yang bersamaan. Nah, itu narkobanya sudah bahan kimia, terus fatalnya lagi dimasukkannya dengan jarum suntik, lebih ekstrim lagi jarum suntiknya dipakai bergantian. Tentu itu lebih meningkatkan resiko terjangkitnya liver. Terpapar darah atau cairan tubuh dari orang lain itu juga sangat rentan terkena penyakit liver, karena kita nggak bisa pastikan orang yang sehat atau orang yang sakit, kita nggak bisa pastikan. Bisa saja tampilan fisik sehat tapi dia mengidap penyakit liver, sehingga ketika kita terkontaminasi cairannya, mungkin air liur atau darahnya atau air urinnya, itu beresiko. Seks tanpa kondom, dalam arti seks bebas, itu juga sangat beresiko terkena penyakit liver. Kemudian paparan bahan kimia atau racun tertentu, sudah kita bahas di depan tadi. Juga adanya riwayat keluarga yang berpenyakit liver atau hati, itu juga sebagai resiko yang sangat tinggi sebagai penyebab penyakit hati. Demikian faktor-faktor resiko yang meningkatkan seseorang bisa mengidap penyakit liver.